Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan kami, Cendekia Langit. Kali ini saya akan berbagi simulasi CAT CPNS, khususnya pada bagian tes intelijensi umum atau TIU part 2. Setelah kemarin saya berjanji akan membagikan simulasi CAT CPNS TIU part kedua. Kali ini saya akan memenuhi janji tersebut dengan membagikan beberapa simulasi yang lain, simulasi part 2 TIU yang terdiri dari 10 jenis soal. Nah, kemarin saya sudah membagikan 1 sampai 10. Kali ini saya akan membagikan TIU nomor 11 sampai TIU 20 dengan dengan tingkat kesulitan yang berbeda di setiap angka. Yang sebelumnya, yang di video kemarin, video TIU part 1, nanti akan saya tunjukkan, saya akan berikan linknya di pojok kanan atas. Itu dimulai passing grade atau tingkat kesulitan yang lumayan mudah, 1 sampai 10. Nah, berikut saja saya akan membagikan tingkat kesulitan yang lebih tinggi lagi, yaitu tingkat TIU 11 sampai TIU 20. Nah, prosesnya sama. Oke, kita coba buka ya yang 20 deh. Coba buka 20. Oke, di run saja. Salah. Run anyway. Nah, ini kenapa seperti itu? Kenapa muncul seperti tadi? Karena Windows 10 sudah tidak lagi membolehkan atau menggunakan Flash sebagai aplikasi. Kembali kepada inti. Nah, di sini kita diminta untuk memasukkan user ID dan password. Masukkan saja tadi TIU 20, berarti masukkan TIU 20, copy, paste. Kemudian passwordnya TIU full. Oke, paste dan klik OK. Nah, di sini akan ada petunjuk tes. Nah, perlu diingat skor 75. Nah, ini passing grade ini harus teman-teman pastikan juga, karena passing grade ini selalu berubah di setiap tahun. Nah, jadi kalau nanti teman-teman silakan menyesuaikan ketika setiap selesai mengerjakan tutorial atau simulasi ini, sehingga sesuai dengan skor yang diminta atau passing grade yang diminta oleh CAT CPNS pada tahun dimana teman-teman melakukan tes. Oke, kita mulai ya. Kemudian klik continue. Nah, seperti ini soalnya membingungkan kan? Nah, bagi yang tidak terbiasa dengan matematika, tidak terbiasa dengan aljabar, itu pasti membingungkan. Tadi diminta untuk membandingkan ketika A lebih kecil dari B, maka nilai X itu lebih rendah, lebih kecil dari Y, nilai X lebih besar dari Y. Nah, gimana cara ngitungnya? Nah, nanti cara ngitungnya ada di jawaban. Nah, sementara kita coba dulu ya. Kita coba dulu pilih barang. Ini juga ini probabilitas ini seingat saya sempat keluar di saat saya tes tahun 2018. Nah, ini juga, tapi kayaknya ini ada beberapa yang keluar, ada yang enggak. Ini keluar model-model soal seperti ini. Terus kemudian ini matematika zaman SD kalau nggak salah. Jadi kita nanti minta hitung berapa sih kalau misalnya penjualan maksimum dan sebagainya. Nah, itu nanti keluar ini di matematika di TIU.
Nah, ini silogisme dan kawan-kawannya itu pasti keluar. Ini TIU tapi bagian bahasa Indonesia keluar juga. Ini yang koran, makalah, buletin. Ini berarti jenis. Kalau jenis itu bus, kereta api, jenis ini ya, koran, makalah, buletin. Kalau ini berarti coba aja ya. Ini saya jawabnya ngawur. Kita coba simulasi, kira-kira kalau ngawur saya dapat berapa. Kita coba ya. Tembakau, rokok, isap. Bahan baku rokok adalah tembakau, cara menggunakannya diisap. Berarti gandum. Ini insya Allah benar nih. Terus sebuah besi dipanaskan dari suhu. Aduh, ini kayaknya sih nggak keluar. Nanti coba dilihat lagi. Ini juga 6 tahun yang lalu. Ini pasti keluar nih, masih keluar. Cuman saya kemarin keluar. Bener-bener perlu dipelajari betul ini. Ini kemarin ya enggak sih kayaknya. Tapi ya lumayan lah buat belajar. Nah, ini mudun. Apa ini kata mudun? Kalau orang Jawa tahu kayaknya mudun itu apa. Tapi nggak tahu ini kok nggak ada ya. Kalau mudun dalam bahasa Jawa artinya turun. Tapi ini apa ya? Udahlah, coba arah gitu aja ya lawannya. Oke, ini kita coba lagi. Udah. Friksi itu fraksi, pecahan coba ya. Membeli 12 kodi celana, 5 lusin baju. Berapa jumlah keseluruhan? Ini satuan. Jadi kodi dan lusin. Berapa sih kodi itu dan lusin berapa? Kodi itu berapa buah, lusin berapa buah? Kalau lusin 12 ya. Kalau kodi itu saya lupa berapa. Pokoknya nanti bisa dihitung lah. Nah, kayak gini perlu dihafal ini. Kodi berapa, terus lusin itu berapa. Pasti keluar. Insya Allah keluar. Karena saya kemarin keluar. Perlu diingat juga teman-teman, dalam soal TIU itu ada sekitar 1000 atau 2000 kemungkinan. Jadi teman-teman dengan sampingnya itu saat tes ya, itu belum tentu sama soalnya. Padahal jarak tes dan antara kalian, antara dengan satu dengan yang lainnya itu, bahkan untuk social distancing saja tidak cukup. Jadi nggak ada 1 meter kayaknya jaraknya ya, paling nggak 1 meter. Saya lupa, tapi seingat saya ketika saya tes itu gak nyampe 1 meter gitu ya. Jadi ya bisa saja lihat sebelah, tapi soalnya pasti beda. Kayak gini enggak. Ragas yuk apa ya. Udahlah, ini aja. Kulminasi, wah kayak gini nih, tingkat tertinggi. Oke, kita coba ya. Kita lihat berapa nilai saya. Oke, submit. Nah, setelah selesai semua, pilih submit. Nah, maaf Anda gagal. Nah, di sini nanti teman-teman bisa menyesuaikan ya, bisa menyesuaikan dengan passing grade-nya. Ini ya, di sini passing grade. Jadi kalau teman-teman jawabannya betul semua tadi atau sampai angka 75, berarti kalian di sini akan selamat Anda lolos gitu ya. Selamat Anda memenuhi passing grade. Nah, di sini ketika di bawah passing grade maka akan muncul maaf Anda gagal. Nah, jadi passing grade ini tadi seperti yang saya bilang tadi, bahwasanya passing grade setiap tahun pasti berbeda. Tahun kemarin saja kalau nggak salah 80 ya. Kalau nggak salah saya lupa, kalau nggak saya salah itu 80. Nah, tahun saya itu 75. Justru calon peserta CPNS tahun lalu, tahun saya ketika saya tes, banyak yang jatuh di TKP, bukan di TIU maupun di TWK. Ya walaupun ada sih yang jatuh di TIU dan di TWK,
tapi rata-rata jatuh di TKP. Nah, tapi untuk tahun yang kemarin soal TKP tidak sesulit zaman kami di 2008 tetap. Nah, dan juga soal TIU itu lebih banyak, ada 80 soal kalau nggak salah. 35 soal. Nah, kalau yang tahun saya itu 30 soal. Jadi 35 soal tapi passing grade-nya diturunkan yaitu 70 kalau nggak salah. Tuh, jadi nah perlu juga teman-teman lihat di tahun saat teman-teman tes itu berapa begitu ya. Jadi untuk menggunakan aplikasi ini biar bisa disesuaikan. Oke, selanjutnya kita coba buka kunci jawabannya. Kita tadi buka yang berapa ya tadi ya, N20 nggak salah. Mana sini? Oh ini close. Oke, ya kayaknya yang 20 tadi. Nah, kira-kira begitulah ya. Kira-kira begitu. Jadi teman-teman bisa ini tadi ini jawabannya. Nah ini dia. Nah, tadi kan ada kulminasi. Apa sih? Ternyata tingkatan tertinggi. Terus friksi itu apa? Pecahan. Nah, inilah dalam menggunakan ini jawaban ini tidak selalu berurut sesuai urutan. Karena apa? Setiap soal tadi atau setiap aplikasi kita buka itu nomor urutnya akan beracak. Jadi kita buka berapa kali pun dia akan selalu acak. Jadi misalnya buat teman-teman buka ke pertama nomor 1 soalnya kulminasi. Terus nanti buka yang kedua di TIU yang sama, di ini yang sama ya, di kode yang sama ini, dia bisa jadi nomor 1 berbeda soalnya. Jadi kita dilatih untuk mengacak gitu ya. Nah ini tadi ya. Nah ini tadi saya salah, ternyata mudun itu bukan diambil dari bahasa Jawa tapi diambil dari bahasa Arab atau yang kita berasal dari kata tamadun atau beradab. Itu mudun, jadi tidak sopan. Ini diambil dari diserapan dari bahasa Arab tamadun atau mudun. Nah ini terus ya seperti inilah. Akan banyak pembahasannya di sini. Nah ini seperti ini ya. Nah kayak gini pembahasannya akan dibahas di sini semuanya. Teman-teman tinggal pelajari saja setengkap. Sini setiap soal pasti akan dibahas sehingga teman-teman bisa langsung belajar. Oke. Ini sebagai informasi terakhir, ini ada 11 sampai 20 yang sebagaimana yang sebelumnya itu ada 1 sampai 10. Jadi teman-teman sekalian bisa memaksimalkan aplikasi ini dengan baik untuk belajar mulai dari sekarang. Jangan ditunda, karena semakin teman-teman menunda, teman-teman akan kesulitan, teman-teman akan terlambat dalam memulai. Itu pasti akan menyesal nanti, karena semakin banyak kita belajar maka kan semakin mudah kita dalam menghadapi, semakin siap kita menghadapi. Oke. Karena tidak usaha itu tidak akan mengkhianati hasil, dan itu saya buktikan. Saya ikut tes CPNS itu sudah 3 kali. Pas alhamdulillah yang ketiga saya lolos. Yang pertama sampai tahap wawancara, yang kedua cuma berakhir di CAT, terus yang terakhir alhamdulillah lolos sampai diterima sekarang menjadi CPNS. Menjadi PNS. Sudah PNS sekarang ya. Oke, sekian, terima kasih dari saya. Jika ada pertanyaan silakan disampaikan di kolom chat
atau komentar, dan jangan lupa untuk subscribe dan bunyikan lonceng untuk mengetahui setiap update yang akan kami buat. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.